Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat seluruh keluarga besar GPDI El Sadai Magelang. Pagi hari ini kita akan sama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan judul renungan saya memberi judul Iman yang Hidup. Dan firman Tuhan ini saya ambil dari surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan berkata demikian. Yakobus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini Yakobus menulis dalam suratnya ini dengan tujuan untuk membangun iman dari orang-orang yang percaya yang ada pada zaman itu, dan di mana dia juga memberi semangat kepada mereka yang sedang menderita dengan berbagai pencobaan yang menguji iman percaya mereka pada saat itu, untuk supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan juru selamat mereka. Juga supaya kehidupan iman percaya mereka itu boleh tetap hidup. Dikatakan di sini Yakobus mendorong orang-orang percaya yang ada di perantauan yang tersebar di berbagai tempat seperti yang dicatat pada ayatnya yang kedua tadi, katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sangat memberkati saya khususnya secara pribadi, di mana firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di hari-hari terakhir ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya di dalam saya membaca firman Tuhan ini. Dalam saya belajar merenungkan firman Tuhan ini, saya bersyukur kepada Tuhan sebab saya percaya firman Tuhan ini bukan secara kebetulan buat saya, secara pribadi yang dikuatkan oleh firman Tuhan ini, tetapi saya percaya firman Tuhan ini juga buat Bapak Ibu Saudara seluruh keluarga GPDI El Sadai Magelang. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab pada waktu tanggal 20 Maret yang lalu, Ibu Gembala mengumumkan bahwa ibadah-ibadah di gereja akan dialihkan di rumah masing-masing. Dan saya
saat itu sedang mempersiapkan renungan firman Tuhan ini untuk Beston pagi pada tanggal 21 Maret. Karena setiap pagi kami membacakan renungan firman, kami membaca Alkitab dari pasal ke pasal dan dari kitab Kejadian, dan sekarang pada tanggal 21 Maret itu pembacaan kami sudah sampai pada kitab Surat Yakobus pasalnya yang ke-1 ini, pada pasal yang pertama ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini bukan secara kebetulan. Tetapi saya tahu ini firman Tuhan ini di mana Tuhan sedang mengajar kami, Tuhan sedang mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di hari-hari terakhir ini. Anak-anak yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, siapa yang tahu akan terjadi di hari-hari terakhir ini? Dan apa yang terjadi ini membuat banyak orang merasa menderita, termasuk kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan, dengan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan yang sedang kita hadapi bersama, seperti masalah-masalah kesehatan, masalah ekonomi yang hari-hari ini sedang dipermasalahkan, dengan pekerjaan dan lain-lain. Dan tidak terkecuali juga bisa jadi membuat iman percaya anak-anak Tuhan itu bisa tergoncang. Karena apa? Karena dengan berbagai masalah yang terjadi di hari-hari ini. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan buat kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk melihat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, untuk supaya kita hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, agar supaya iman kita itu hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita renungkan di dalam surat Yakobus ini, saya percaya iman percaya kita ini akan hidup. Dan di sini Yakobus mengajak kita untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita berada dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini yang sedang kita rasakan. Saya tidak mengerti masalah apa yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu Saudara tidak mengerti apa yang kami hadapi. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita menganggap semuanya itu adalah satu kebahagiaan buat kita yang percaya kepada Tuhan, buat kita yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk apa kita menganggap suatu kebahagiaan dalam hidup kita ketika kita menghadapi persoalan hidup ini? Nah, yang pertama adalah supaya iman percaya kita itu lebih ditekuni di dalam kita menjalani hidup ini. Di dalam kita mengiring Tuhan, kita melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah supaya kita menjadi sempurna. Dan kalau kita baca pada ayatnya yang ketiga di sana dikatakan yang keempat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Supaya kita menjadi sempurna di dalam, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita dapat menganggap suatu kebahagiaan ketika pencobaan itu datang?
Yang ayatnya yang kelima berkata demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintahkannya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit. Maksudnya di sini adalah kita minta kepada Tuhan hikmat yang daripada Tuhan untuk supaya kita dapat mengatasi segala sesuatu persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita minta petunjuk dari Tuhan di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya kita dapat menganggap suatu kebahagiaan itu dan pencapaian itu supaya kita percaya. Yang kedua adalah caranya adalah supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang dikatakan hidupnya tidak tenang. Kalau kita menghadapi suatu masalah ketika kita menyerahkan persoalan kepada salah satu orang yang bertanggung jawab, maka kita tidak akan merasa takut, khawatir, dan bimbang. Dan itu sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Si Tuhan, Pak Ibu, biarlah kita mau lebih sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita dapat percayai di dalam hidup. Yakobus mengajak kita supaya kita senantiasa akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita di dalam setiap persoalan yang kita hadapi ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh meminta kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menyertai hidup kita, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Pertolongan yang daripada Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan ayatnya yang ke-12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita mau bersukacita di dalam setiap apa yang kita hadapi. Sepanjang hari ini mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, biar kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan kita dapat jalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan kita miliki. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami datang lagi kepada Engkau. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Buat hari yang indah ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini, supaya kami dapat bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami alami, kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tiap-tiap keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang di rumah mereka masing-masing. Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, biar Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Bimbing terus Tuhan kami, untuk terus kami tetap memandang kepada Engkau. Untuk terus kami berharap hanya kepada Engkau, untuk tetap kami percaya kepada Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sambut hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.